Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait puncak arus mudik yang diprediksi terjadi hari ini, sudah ada rekan Camar Hayenda di gerbang tol Cikatama dan juga rekan Amrina Rida di rest area kilometer 57 tol Cikampek. Ya, kita akan ke rekan Camar terlebih dahulu. Selamat pagi Camar dan Amrina. Camar, apakah arus mudik di gerbang tol Cikatama sudah memasuki puncaknya, Camar? Ya, baik, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Hari ini merupakan puncak arus mudik 2025 sesuai dengan prediksi dari Jasa Marga. Namun kalau kita bisa melihat pada hari ini di pukul 7.30 ini sudah mulai terpantau ramai lancar kembali setelah sebelumnya sempat terjadi penumpukan pada pukul 4 subuh dan juga pada pukul 6. Kami memantau di gerbang tol Cikampek Utama sudah ada 22 gardu tol yang dipersiapkan. Biasanya Bayu, sebelum arus mudik ini hanya dipergunakan 15 gardu tol saja. Namun ada penambahan 5, kemudian ditambah lagi menjadi 2, sehingga total saat ini terdapat 22 gardu tol yang dipersiapkan untuk bisa mengakomodir masyarakat yang akan mudik dan agar tidak terjadi ketersendatan. Selain itu, terdapat 8 lajur yang saat ini diaktifkan, kemudian juga mengenai sistem rekayasa lalu lintas atau one way. Kalau kemarin ini masih parsial dan masih bersifat lokal, namun saat ini sudah dilakukan secara nasional. Adapun sistem one way ini yang tadinya pada pukul 12 malam sampai dengan pukul 5 pagi tadi, ini dilakukan sistem one way dengan 1 lajur saja. Namun saat ini sudah ditambah menjadi 2 lajur. Kami masih melihat ini masih terpantau lengang, belum terlalu terjadi kepadatan karena masyarakat beberapa diantaranya memilih untuk pergi mudik di malam dan menjelang subuh, sehingga ini sudah terpantau kondusif kembali. Tapi yang perlu diperhatikan adalah lonjakan yang akan terjadi dari siang menuju ke sore hari. Mengingat hari ini adalah hari terakhir dari penerapan mudik ataupun juga diskon tarif tol sebesar 20% yang berlaku dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Maret. Jadi memang hari ini merupakan puncaknya dan juga hari terakhir diskon tersebut berlaku. Pastikan saldo e-tol Anda tercukupi dan menggunakan kartu e-tol yang sama saat Anda tap in dan juga tap out, sehingga bisa masuk ke dalam sistem dan Anda akan mendapatkan diskon 20%. Berkaitan dengan rest area di kilometer 57, ini memang menjadi salah satu rest area utama yang mampu menampung lebih dari 900 kendaraan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan menuju ke rekan Amrina Rida di sana. Silakan Amrina. Camar, sebenarnya kalau untuk situasi arus lalu lintas di kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek di depan rest area tempat kami melaporkan saat ini sebenarnya sekarang sudah lumayan kondusif dan juga cukup ramai sebenarnya, namun kendaraan bisa melaju dan memang sudah mulai padat. Tapi informasi yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah bahwa untuk jalanan ini sebelum KM 57, tadi kami melihat di KM 55 ini sudah diberlakukan adanya kontraflow 2 lajur. Jadi dari KM 55 ke KM 70 saat ini situasinya adalah sudah diberlakukan jalur kontraflow 2 lajur. Artinya untuk lajur dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Barat dan juga Palimanan dan juga tol Trans Jawa yang mana sebelumnya hanya terdapat 4 lajur yang disediakan bagi kendaraan, sekarang bertambah menjadi 6 lajur. Tentunya untuk penambahan lajur dari kontraflow ini dipertimbangkan ataupun juga didasarkan dari adanya penambahan ataupun juga peningkatan volume kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Yang mana kalau berdasarkan barometer ataupun juga angka yang dipasang ataupun juga menjadi level ini adalah bahwa untuk angka yang dibuat untuk membuat kontraflow menjadi lajur adalah berarti kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek sudah lebih di angka 6.400 kendaraan per jamnya sekarang. Tadi sebenarnya pada pukul 6 hanya 1 lajur, namun sekarang pada pukul 8 sudah 2 lajur. Dan juga Camar dan juga pemirsa, kenaikan volume kendaraan ini juga berpengaruh pada meningkatnya volume kendaraan yang masuk ke rest area kilometer 57.
sekarang kondisinya untuk di rest area kilometer 57 adalah tadi sempat diberlakukan sistem buka tutup dikarenakan untuk kantung-kantung parkir sudah tertutup dan juga sudah tidak tersedia lagi kantung parkir yang bisa mengakomodir kendaraan yang akan singgah ataupun juga beristirahat. Cukup dilakukan lumayan lama sekitar 30 menit. Namun sekarang sepertinya untuk kantung-kantung parkir sudah mulai terpenuhi ataupun juga sudah mulai ada yang kosong, mengingat juga sekarang sudah diberlakukan pembatasan bagi kendaraan ataupun juga bagi pemudik yang akan singgah, dilakukan pembatasan hanya sekitar 30 menit saja. Artinya memang untuk pengemudi ataupun juga pemudik yang akan singgah begitu dibatasi hanya 30 menit saja. Usai 30 menit dianjurkan untuk melanjutkan perjalanan agar kantung-kantung parkir tersebut ini bisa diisi oleh kendaraan-kendaraan yang lain. Informasi yang kami dapatkan adalah bahwa memang selain adanya pembatasan dari waktu singgah yang hanya 30 menit itu saja, nanti untuk sistem buka tutup di rest area kilometer 57 Bayu, Yasmin dan juga Camar ini akan diberlakukan secara situasional. Karena kalau kita melihat bagaimana sekarang kontraflow juga ditambah menjadi 2 lajur, artinya kenaikan volume kendaraan sudah meningkat. Ini berpengaruh pada bagaimana banyak pengemudi ataupun juga pemudik yang ingin untuk beristirahat di rest area kilometer 57 sebelum mereka melanjutkan perjalanan yang memang cukup jauh begitu, apalagi kalau mereka ingin ke tol Kali Kangkung menempuh 400 km ataupun juga ke area Jawa Barat, sehingga banyak dari pemudik yang pada hari ini sebenarnya ya kalau kita tahu mulai libur begitu, mereka istirahat terlebih dahulu di rest area kilometer 57 untuk sebelum akhirnya nanti melanjutkan perjalanan. Informasi yang kami dapatkan memang untuk puncak arus mudik tentunya kita semua tahu diprediksi bahwa terjadi pada hari ini, dan memang sebenarnya untuk peningkatan volume kendaraan sebenarnya ternyata baru terlihat hari ini. Kemarin yang aslinya direncanakan ada kontraflow ternyata tidak jadi dilakukan dan baru dilakukan pada pukul 11 malam ini. Lalu juga untuk puncak arus mudik di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini diprediksi nanti per 24 jam nanti ada lebih dari 100.000 kendaraan yang akan melintas, dan secara total secara akumulatif akan ada lebih dari 769.000 kendaraan yang keluar dari Jalan Tol Cikampek dan juga tentunya melintas di area Jalan Tol Cikampek KM 57 ini hingga nanti pada tanggal 30 Maret ataupun juga pada proses arus mudik ini. Kita nantikan bersama Camar, Yasmin dan juga Bayu, apakah nanti ada penambahan lajur kontraflow menjadi 3 lajur ataupun juga nanti di area rest area apakah nanti juga akan dilakukan lagi sistem buka tutup. Tapi yang pasti kalau untuk sekarang ya perlu perhatikan bagi pemirsa yang akan mudik adalah bahwa untuk di rest area kilometer 57 ini sekarang situasinya memang cukup padat dan juga cukup penuh, bahkan juga antriannya di jam-jam tertentu ini mengular hingga lebih dari 1 kilometer. Mungkin ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan bagi pemirsa untuk memperhatikan waktu, apakah nanti apabila harus menunggu 15 menit ataupun 30 menit untuk masuk ini memakan waktu atau tidak. Dan bagi pemirsa juga yang mungkin masih mungkin untuk bisa melaju ataupun juga tidak mampir, ini bisa juga melanjutkan perjalanan dan juga istirahat di rest area berikutnya. Demikian untuk situasi di rest area kilometer 57. Ya baik, terima kasih banyak rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari rest area kilometer 57 Tol Cikampek, dan sebelumnya ada rekan Camar Hayanda yang melaporkan dari gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.